Menjaga kesatuan itu lebih sulit dari memecahkan kesatuan. Begitu bukan? Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan jemaat Filipi cara menjaga kesatuan jemaat yang adalah kekuatan dan bukti kuasa Allah di antara kita. Mari kita dalami. Inilah pelajaran keempat kuartal pertama tahun 2026 dengan topik kesatuan melalui kerendahan hati. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Tengah. Masih dalam semangat tahun baru, kami ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2026. Kami senang akhirnya bisa mengudara kembali untuk bertemu dan belajar firman Tuhan bersama dengan para pemirsa sekalian. Kami dengar banyak pemimpin diskusi Sekolah Sabat yang merindukan kami. Apakah itu benar? Mari ramaikan kolom komentar dengan harapan dan juga pendapatnya bagi komunitas Sekolah Sabat ini. Nama sosial media kami, termasuk kanal YouTube ini, sudah berubah menjadi Gereja Advent Indonesia Tengah, mengikuti reorganisasi gereja di wilayah ini. Namun, program Sekolah Sabat tetap sama, dan saya percaya para supporternya juga masih semangat dan sama, seperti salam-salam berikut ini. Dari Duil Daniel mengatakan, Amin, terima kasih perkongsian Sekolah Sabat yang sangat memberkati dan memotivasi untuk terus berkomitmen dengan tugas baik dalam pembangunan rohani jemaat maupun kepada seisi keluarga. Dari Doli Wariyaka mengatakan, terima kasih atas penjelasan pelajaran Sekolah Sabat yang sangat jelas. Puji Tuhan. Joseph Kolopita Wondal mengatakan, baik sekali pelajaran Sekolah Sabat ini, kita boleh mengambil contoh dari Yosua. Ini dari pelajaran kuartal lalu. Roslyn Sungah mengatakan, Shalom, terima kasih penjelasan Sekolah Sabatnya. Bagi saya dan keluarga, memilih tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Jika ada keluarga yang menonton program ini bersama-sama, boleh say hi kepada kami di kolom komentar juga. Herman Chandra mengatakan, terima kasih Ivy dan para narasumber sudah menemani kami sepanjang tahun 2025. Semoga di tahun 2026 kami boleh mendengarkan kita semua memimpin kembali pembahasan diskusi Sekolah Sabat lewat YouTube ini. Tuhan memberkati pelayanannya. Sudah dijawab doanya oleh Tuhan. Olandus Channel mengatakan, selamat Sabat, Ivy dan juga para pendeta sangat aktif dalam pelayanan Sekolah Sabat, sangat membantu. Amin, puji Tuhan. Gold Gun mengatakan, diskusi Sekolah Sabat yang amat jelas dan sangat membantu bagi guru-guru Sekolah Sabat di gereja. Semangat selalu bagi para pemimpin dan guru Sekolah Sabat. Freddy Waani mengatakan, terima kasih pembahasan Sekolah Sabat yang sangat jelas. Q. Aritonang, untuk kami kaum awam sangat perlu jelas langkah-langkah konkret untuk dilakukan setiap hari dalam sikap yang menyebut memilih Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Dua yang terakhir, Semiti Wall. Terima kasih atas pelajaran terakhir tahun ini menguatkan iman kita semua. Yopi Asbanu, amin. Terima kasih semua untuk penjelasan Sekolah Sabat yang sangat memudahkan kita untuk memahami dengan jelas dan menguatkan iman kita untuk terus setia sampai Tuhan datang. Terakhir sekali, Manalu Washington mengatakan, selamat tahun baru buat tim HCI dan semua pemirsa, Tuhan memberkati. Kami dari tim media Gereja Advent Indonesia Tengah akan menyampaikan salam ini kepada tim HCI alias Hope Channel Indonesia yang adalah kawan dalam sepelayanan kita. Mari tetap terhubung dengan media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah, termasuk nomor WhatsApp berikut ini untuk pelayanan doa dan pembelajaran firman Tuhan yang lebih personal. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Tengah, dua narasumber kita dari Regeneration Community Church atau yang biasa disebut dengan RCC di Jakarta. Kita kedatangan gembala jemaatnya, Pendeta Muda Maruli Pongilatan, dan juga salah satu anggotanya, Ibu Verlaine Rompas. Shalom Bapak Pendeta dan Ibu Verlaine. Shalom. Shalom. Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat Uni Indonesia Kawasan Tengah. Sudah berubah namanya? Sudah berubah. Tapi orangnya masih sama. Dan saya rasa pemirsanya juga masih sama juga. Iya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, sudah pelajaran keempat. Saya tahu ini sangat telat untuk muncul di video ini. Tapi kita akan membahas kehidupan Paulus
dalam buku Filipi dan Kolose. Bagaimana tugasnya Paulus, dia mau menyatukan konsep antara apa yang Yesus sudah tinggalkan dengan kehidupan jemaat mula-mula, supaya sinkron gitu ya. Walaupun Yesusnya sudah tidak ada, tetapi pesan dan gaya hidupnya terus akan berlanjut gitu ya melalui jemaat. Dan uniknya pelajaran keempat ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin beberapa jemaat akan reluctant gitu ya. Aduh, kenapa sih harus bahas yang negatif, perpecahan jemaat begitu ya. Tapi kalau dari pengalaman kita untuk memulai diskusi kita, saya mau bertanya ke Pendeta Maruli terlebih dahulu. Oh iya. Apa pernah pendeta ada pengalaman hampir pecah jemaatnya atau sudah terjadi, sangat disayangkan begitu ya. Dan waktu itu bagaimana pendeta menyikapi kondisi saat itu? Boleh dimulai. Oke. Jadi berhubung juga karena memang saya menjadi seorang pendeta ini masih baru ya, pendeta muda ya. Memang selama pelayanan dalam melayani, puji Tuhan sampai saat ini sih belum pernah Puji Tuhan. Melayani jemaat yang dimana punya masalah case yang hampir pecah misalnya atau memang masalah dalam tiap gereja pasti ada ya. Tapi puji Tuhan permasalahan itu tidak sampai kepada hal perpecahan. Dan saya tahu kalau dalam posisi jemaat yang paling susah dan harus bijak menempatkan diri itu gembala jemaat. Betul ya, pendeta ya? Benar. Dalam hal apa pendeta? Apa yang sebenarnya mau coba dijaga dan dihindari? Iya, tentunya sebagai seorang pemimpin jemaat, apalagi saya sendiri sebagai pendeta, satu hal memang yang selalu saya minta daripada Tuhan adalah yang pertama adalah hikmat kan, seperti yang firman Tuhan katakan juga, apabila ketika kita kekurangan hikmat, maka kita harus minta kepada Tuhan. Dan dalam menjaga keharmonisan di dalam kehidupan berjemaat tentunya bagaimana menjadi seorang pemimpin itu diperlukan sikap netral seperti itu ya, artinya bahwa segala informasi yang kita terima atau kita dapatkan, sikap sebagai seorang pemimpin adalah masalah yang kecil, masalah yang besar kalau bisa itu haruslah dikecilkan. Dan masalah yang kecil kalau bisa itu ditiadakan. Jangan sampai masalah kecil dibesar-besarkan, yang masalah besar menjadi semakin besar. Ya kira-kira itu mungkin ya yang... Baik sekali pendeta untuk memulai perbincangan kita supaya kita tahu letak pesan Paulus kepada jemaat Filipi. Begitu ya. Karena dia tidak ada di jemaat tersebut, dia sedang ada di penjara gitu ya. Dari Kak Ferlin sebagai anggota begitu ya, apa pengalamannya ketika jemaat bermasalah dan pilihan pribadi menyikapi hal itu seperti apa? Ya, kebetulan saya juga berada di jemaat yang masih baru dan jemaat ini saya ikuti dari sebelum diorganisir. Betul. Jadi awal mula memang jemaat yang saya miliki saat ini atau yang saya aktif ya, Regeneration Community Church ini, kami beberapa teman memulai, tapi kalau mungkin bisa dibilang perpecahan, saya belum bisa sampaikan itu atau dilihat itu dari sisi perpecahan karena pada saat kita memulai pelayanan ini bersama-sama ini belum menjadi jemaat ya, masih perkumpulan. Tetapi mungkin yang boleh saya sampaikan di sini di saat kita memulai satu pelayanan ini, disitulah terletak atau terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, pola pikir, tujuan. Tetapi disitulah di saat kita struggle di dalam memulai satu pelayanan ini, disinilah timbul perbedaan atau bisa disebut juga perpecahan. Tetapi yang saya boleh ambil poinnya adalah kita nggak sejalan gitu. Kita beda pemikiran walaupun punya satu tujuan yang sama, sama-sama ingin melayani, tetapi kita berbeda prinsip dan pandangan. Itulah sebabnya kenapa kita nggak running sama-sama lagi dengan beberapa orang ya yang awal mula kita running bersama-sama. Tapi pada akhirnya kita memiliki pandangan atau prinsip yang berbeda, akhirnya kita menjalankan ini dengan cara masing-masing. Betul, oleh karena itu kita akan bahas pelajaran kali ini, supaya mungkin yang berkenaan dengan cerita dan juga pengalaman pendeta dan Kak Ferlin tadi boleh, oh iya ya, berarti apa yang harus saya lakukan di jemaat saya kalau itu ada. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran keempat, sebelum nanti Kak Ferlin akan membuka diskusi kita dalam doa. Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Silakan Kak Ferlin. Mari kita satu dalam doa.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Allah yang penuh kasih, Allah yang maha mulia, Allah yang kami sembah siang dan malam, umat-umat-Mu, yang Engkau selalu berikan kami kesempatan untuk selalu berdoa kepadamu, memohon ampun segala dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, kami akan memulaikan pelajaran sekolah sahabat di pelajaran keempat ini, di mana kami diingatkan kembali bagaimana kesatuan itu penting di dalam pelayanan kepada Tuhan, dengan memiliki karakter kerendahan hati. Biarlah Tuhan pelajaran ini dapat mengingatkan kembali untuk bisa kembali mengikuti teladan Yesus Kristus, karakter Kristus, agar di saat kami melayani Tuhan, semuanya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bersama-samalah dengan kami, berikan kami pengertian dan kuasa Roh Kudus serta hikmat dari surga, agar kami boleh berdiskusi pelajaran sekolah sahabat pada saat ini dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa hamba-Mu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Kalau pemirsa masih ingat, pelajaran yang ketiga membahas mengenai hidup dan mati. Rasul Paulus tidak takut mati, tapi kalau ditanya, dia masih pengen hidup. Karena masih banyak pekerjaan yang bisa dia lakukan di jemaat-jemaat yang ada saat itu. Kalaupun hidup, satu pesan yang dia tinggalkan, kalian harus sehati sepikir. Makanya sekarang dilanjutkan dalam pelajaran keempat, kalaupun hidup, mari kita bersatu. Dan di pelajaran hari Minggu ada banyak faktor-faktor yang bisa memecahkan persatuan tersebut. Tapi kalau boleh saya highlight, yang paling penting dan paling sering dibahas dalam beberapa kitabnya, itu adalah tentang orang-orang yang mencari kepentingan sendiri. Nah, pertanyaan saya yang pertama kepada Pendeta Maruli, seberapa setuju Pendeta? Di antara banyaknya faktor yang bisa memecahkan jemaat, ini faktor ini nih, mencari kepentingan sendiri, itu kalau boleh dibilang cukup besar perannya dalam perpecahan jemaat. Mungkin ada cerita, pengalaman, silakan ditambahkan. Iya. Jadi memang berbicara mengenai kepentingan diri sendiri ya, tentu dalam berjemaat itu kan ini disebut dengan nama kita mempelajari karakter seseorang. Yang tentunya sekolah karakter ini kan bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Banyak kepala, banyak pemikiran begitu ya. Tetapi sebenarnya tidak ada yang salah dengan banyak kepala, banyak pemikiran. Dari banyaknya pemikiran itu ada banyak hal-hal positif juga yang bisa dikembangkan sehingga gereja itu menjadi maju. Tetapi yang menjadi titik masalah di sini ialah ketika banyak kepala, banyak pemikiran, bukannya persatuan yang dibahas, justru malah kepentingan diri sendiri, artinya kehendak yang dipaksakan. Jadi misalnya, saya maunya seperti ini, dan harus seperti ini, begitu. Kalau kita menyikapi daripada pelajaran sekolah sahabat kali ini, yang saya dapatkan bagaimana Paulus, dia itu menggunakan bahasa yang kuat untuk menggambarkan masalah ini. Dikatakan bahwa dengan mencari kepentingan diri sendiri, itu adalah sesuatu hal yang bahaya karena fokusnya itu bukan yang seharusnya berfokus kepada memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga jadi mau berfokus kepada urus-urus masalah, kan gak enak juga ya. Habis uang, habis tenaga, habis uang, waktu. Habis tenaga. Iya. Tapi kalau dibicara tadi tentang pengalaman, ini sebelum saya menjadi pendeta. Kita sebut waktu itu saya masih mahasiswa Fakultas Kependetaan. Saya tamat dari Unclub kala itu. Jadi ada salah satu gereja di dekat kampus kami pada saat itu. Mereka sedang membangun. Lebih tepatnya mereka membangun menara kan supaya kelihatan bagus. Begitu ya. Nah, jadi pada saat ketika mereka membangun menara, itu ada banyak kepala, banyak pemikiran yang seharusnya mungkin pekerjaan itu bisa dilaksanakan kira-kira kalau bersatu yang mungkin dalam hitungan bulan sudah jadi. Tetapi saya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dari saya masuk kampus sampai saya tamat kampus belum kelar. Jadi agenda mengenai pembangunan menara masih selalu dibahas. Jadi diam di tempat ya. Sehingga benarlah bahwa apa yang Paulus bilang mengenai kata dalam bahasa asli kepentingan diri ini artinya eriteia dalam bahasa Yunaninya ya, yang merujuk kepada bahwa kepentingan mementingkan diri sendiri itu tidaklah baik karena kita akan membuat suatu pertumbuhan kerohanian itu menjadi terhambat.
kuncinya adalah kerendahan hati tentu ya. Iya. Ini menggaungkan salah satu tema akhir tahun dari gereja kita tahun lalu. Grounded in the Bible, focus on the mission. Jadi tidak fokus kepada misinya kalau pembahasannya itu mengenai kepentingan diri sendiri atau beberapa kumpulan orang. Begitu ya pendeta ya. Dan mencari kepentingan diri sendiri itu masih cukup halus. Paulus lebih mendalamkan sinonim-sinonim dari kata tersebut. Ada keangkuhan, ada gila hormat, ada suka menantang, dan suka mendeki. Mungkin kalau pendapatnya tidak didengar, nanti awas. Ya. Itu yang tidak baik. Akhirnya pikiran itu jadi hal-hal yang negatif. Begitu ya. Tidak sampai di situ, Paulus juga memberikan beberapa solusi. Bukan cuma beberapa, kasih 6, banyak itu ya. Kalau boleh saya bacakan, carilah penghiburan dalam Kristus. Mungkin orang-orang mengecewakan gitu ya, itu sangat normal dalam kehidupan berjemaat. Ada juga mencari penghiburan dalam kasih Tuhan. Mari kita bersekutu dalam Roh Kudus. Mari kita mengedepankan kasih sayang. Marilah bermurah hati dan juga sehati sepikir. Dari 6 solusi ini, dari Kak Verlin, pengalaman dan juga perenungan akan pelajaran ini, kira-kira mana yang perlu ditekankan juga? Dan itu memang penting di masalah yang Kak Verlin hadapin kemarin gitu ya. Coba kalau itu ada, Ivy, mungkin nggak sampai segitu begitu. Silakan pendapatnya. Iya. Mungkin dengan apa yang pernah terjadi, Rasul Paulus sudah menuliskan kan beberapa solusi sebenarnya di dalam buku kitab Filipi. Tapi kalau berdasarkan pengalaman nyata di dalam pelayanan kita di sini, yang saya lakukan adalah saya coba fokus dengan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan ini terjadi. Gitu. Karena perbedaan pendapat ini kita nggak bisa hindari. Perbedaan prinsip ini kita nggak bisa hindari. Karena di sisi lain, segala sesuatu perbedaan yang terjadi itu semua berasal dari berawal dari pemikiran, ya. Nah, hanya 2 pemikiran itu, pemikiran positif atau pemikiran yang negatif. Nah, kalau pemikiran yang menimbulkan perpecahan, artinya ada sesuatu yang negatif di sana. Saya coba di saat mengalami hal-hal tersebut, saya tetap selalu berpikir positif. Karena kalau kita lihat di dalam buku Filipi ini, solusi yang ditawarkan oleh Rasul Paulus adalah kita harus atur pikiran kita. Pikiran yang positif adalah hati kita tuh harus tetap tenang. Ya, kalau kita nggak tenang, terus kita mau argumen dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, saya rasa saya yang rugi, kita yang rugi. Artinya kita tidak menerapkan solusi ini, ya. Lalu emosinya tidak terkendali. Nah, kalau misalnya kita mau hajar terus ya, atau argumen, pasti akan ada emosi yang tidak terkendali di sini. Dan hubungan kita jadi tidak baik atau tidak ada kedamaian di sana. Sedangkan Rasul Paulus ingin menekankan di sini bahwa bersikap rendah hati serta mengampuni itu adalah fokus utama di dalam kita melayani untuk mencapai satu kesatuan bersama-sama. Jadi daripada mengikuti keinginan sesaat begitu ya. Betul. Lebih balik kepada what would Jesus do gitu ya, WWJD ya. Kira-kira apa ya terbaiknya, mengedepankan kasih dan lain-lain. Kita diajak untuk merenungkan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Kalau ada tantangan seperti ini atau dalam bentuk lain di dalam gereja Anda, bagaimana kita bisa menjaga kesatuan? Mengapa kesediaan untuk rendah hati dan tidak melakukan apapun yang merupakan kepentingan diri sendiri itu adalah langkah awal. Jadi Pendeta Maruli boleh tolong tanggapi pertanyaan nomor 3 di hari Jumat ini. Sebenarnya kita bahas sampai di hari, ini baru hari Minggu ya, ini langkah awal. Karena masih banyak langkah lain dan langkah awalnya itu seperti yang Kak Verlin katakan tadi, mulainya harus dari hati. Mungkin kita boleh melihat kepada, ada banyak nih solusi yang Paulus tawarkan, tapi ini kan solusi lebih kepada hal yang bisa kita lakukan di luar, tapi di dalam hati itu harus ada pekerjaan yang dimulai terlebih dahulu. Boleh pendapatnya pendeta? Iya, tentunya kalau berbicara mengenai hati ini ya, tidak ada manusia yang dapat mengubah hati manusia. Ya, saya tidak bisa membaca isi hati Kak Verlin, saya tidak bisa membaca isi hati Sister Ivy ya. Kalau saya punya kemampuan itu mungkin superpower itu? Ya, saya bisa menyenangkan hati semua orang tentunya ya. Makanya memang perlu kita meminta kuasa Roh Kudus. Seperti tadi Kak Verlin bilang bahwa ketika kita meminta kuasa Roh Kudus daripada Tuhan, artinya
kita akan jadi belajar lebih tenang di dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Dan saya berpikir bahwa memang tidak segala sesuatu permasalahan itu harus kita yang selesaikan. Ada kalanya saat ketika kita berdoa, Tuhan juga bisa mengirim orang lain untuk dapat menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan berjemaat. Dan tentu itu adalah merupakan kuasa Roh Kudus ya, yang menggerakkan kita. Iya, mengingatkan saya Ya. satu ayat di Yesaya, pendeta, wait Betul. upon the Lord. Kita tunggu gitu ya, mungkin Kita kita udah tunggu. berusaha Kita udah berusaha. bicara mata dengan mata, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Iya, bawa ke majelis, mau coba ada dukungan gak ya gitu ya. Ternyata belum sesuai yang diharapkan. Belum juga. sesuai diharapkan. Jadi wait Jadi upon the Lord. ketika kita tidak bisa melihat ke kanan, ke kiri, maka jalan keluar terbaik ya tinggal kita melihat kepada Tuhan saja ya. Ada satu kutipan menarik ini di hari Senin. Saya mau minta pendapatnya Kak Verlin ya. Dikatakan banyak konflik ini di paragraf kedua, hampir bagian akhir ya. Banyak konflik sebenarnya muncul dari kesalahpahaman sederhana yang bisa dihindari hanya dengan mendengarkan secara aktif. Mungkin kita tidak setuju dengan pendapat dia, tapi dengan kita mendengarkan dan berusaha memahami sudut pandang orang tersebut, itu adalah langkah pertama untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang sehat. Jadi kalau ditanya, apa ya praktisnya belajar kerendahan hati, itu dengan mendengarkan secara aktif. Menurut Kak Verlin bagaimana tulisan tersebut? Iya, jadi disitulah di saat kita melayani sesama bahkan di luar, ya memang waktu kita akan tersisa dengan mendengarkan. Ya, karena ada banyak orang yang sebenarnya nggak suka mendengarkan. Ya, di saat kita menyampaikan, misalnya saya berbicara dengan Ivy, saya ingin Ivy mendengarkan, tapi sebenarnya Ivy nggak fokus dengan apa yang saya sampaikan. Ya, selain tidak fokus, tidak tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Jadi pada akhirnya orang itu tidak akan bisa percaya kepada Ivy karena sepertinya saya bisa merasakan di saat Ivy mendengar sepertinya kurang fokus atau bagaimana dan sepertinya tidak tertarik dengan Tidak peduli. peduli dengan apa yang terjadi. Nah sebenarnya disitulah kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan ya, dilatih untuk mau mendengar. Dilatih untuk mau empati dengan orang lain, turut merasakan apa yang dihadapi atau apa yang dialami oleh teman kita. Menarik. Berarti Filipi 2 ayat 2, ketika Paulus mengajak kita untuk sehati sepikir, itu bisa dimulai dengan cara mendengarkan. Bagaimana kita bisa tahu apa yang ada di hatinya, di pikirannya kalau kita tidak mau mendengarkan terlebih dahulu. Iya. Dan saya tahu pemirsa sangat suka hal-hal yang praktis dan aplikatif, jadi kita akan kembali untuk membahas hal-hal tersebut setelah yang satu ini. Kita terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas.
Terima kasih masih bersama kami. Di bagian awal kita sudah menegaskan bahwa kerendahan hati itu dimulai dari pikiran. Ada hal-hal yang harus kita ubah begitu ya. Seperti contohnya kita mau mencoba untuk mendengar, untuk mengerti, bukan hanya didengar saja. Dan ada hal-hal lain, karena kalau berbicara mengenai hati dan pikiran, ini gampang-gampang susah Kak Ferlin gitu ya. Siapa yang tahu hati orang? Tadi Pendeta Maruli sudah sebutkan, kecuali Tuhan. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan yang berhubungan dengan Tuhan supaya Tuhan juga bisa ubah hati dan pikiran kita terlebih dahulu? Silakan. Ya, memang kalau kita membahas masalah apa ya, Isi hati. atau bagaimana kita bisa melatih pikiran kita untuk mau berada di fase untuk merendahkan hati. Nah, karena kerendahan hati itu kalau kita lihat, apa sebenarnya arti kerendahan hati? Apa saja sih yang harus kita lakukan di saat kita mau melakukan kerendahan hati itu? Kalau saya lihat di sini dalam pelajaran sekolah Sabat, ya, implan pikiran atau bedah pikiran. Tapi kalau kita lihat di sini bagaimana, apa itu arti pengendalian diri, apa itu kerendahan hati? Sebenarnya simple ya. Pikiran yang selalu mementingkan diri itu pasti akan merusak. Jadi lawannya dari itu, berpikir bagaimana kita melatih diri kita untuk mementingkan orang lain. Nah, itu nggak mudah sebenarnya. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita semua bekerja, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Apakah kita mau mementingkan kehidupan orang lain atau teman kita? Mungkin di dalam sehari-hari, dalam pelayanan itu biasanya kalau ada perlawatan, atau mau ingin didoakan sahabat-sahabat kita yang mungkin ada masalah. Terkadang kalau mau dipikir, aduh mendingan gue istirahat aja ya, mendingan saya istirahat aja ya. Kalau mau pergi lagi jauh, capek dan lain sebagainya. Tetapi disinilah Tuhan sampaikan kepada kita semua. Kerendahan hati, kerendahan hati melatih pikiran kita untuk bisa melakukan kesatuan atau kerendahan hati ini untuk fokus kepada kepentingan yang lain, orang lain. Mengingatkan saya ada satu pernyataan dalam dunia psikologi, katanya kalau mau mengganti kebiasaan yang lama, tidak cukup hanya dihilangkan kebiasaan tersebut. Misalnya yang tadinya suka merokok, ya udah stop merokok aja. Oh tidak, katanya. Kebiasaan tersebut harus diganti oleh hal yang lain supaya tidak kosong terus, akhirnya mudah untuk kembali lagi gitu. Jadi dengan kerendahan hati, ya kita harus, jadi makanya topik ini implan atau bedah, alias kalau implan kan ditambahkan. Kalau ditambahkan mah gampang, tapi yang diri yang lama, pemikiran yang lama, itu kan harus dihilangkan terlebih dahulu. Makanya kita perlu bedah pikiran gitu ya. Tuhan yang akan membedahnya dengan pedang Roh Kudus gitu ya, pedang bermata dua, ini firman Tuhan gitu, untuk mengubah mindset kita yang lama gitu tentang kerendahan hati. Di sini menarik juga, mungkin orang-orang akan berpikir bahwa kalau bicara seperti ini siapalah yang bisa gitu ya, kita semua masih manusia, ini obrolan tingkat dewa sepertinya begitu kan ya. Jadi contoh nyatanya Pendeta Maruli, siapa dan apa yang bisa kita teladani dari tokoh yang satu ini? Kalau ada beberapa tokoh, silakan juga Pendeta kalau mau kasih contoh. Tapi contoh nyatanya, siapa yang bisa kita lihat? Supaya kita merenung hidup dulu nih kalau melihat tokoh tersebut. Iya, kalau berbicara mengenai tokoh yang sempurna ya, tentunya adalah Tuhan Yesus itu sendiri kan. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus, ya benar dia adalah 100% Tuhan, dan dia juga adalah 100% manusia, sehingga Yesus pun merasakan apa yang seperti kita rasakan sebenarnya juga pada saat ini. Tetapi yang luar biasanya adalah bahwa dia memiliki pribadi yang sempurna, bahkan tanpa dosa, seperti itu ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Yesus bisa melewati itu semua, tentunya karena dia itu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita tahu dalam sejarah mencatat juga bahwa kebiasaan Yesus adalah dia bersekutu dengan Tuhan. Bahkan pada saat ketika di usia 12 tahun kan, di saat seumuran anak-anaknya, mungkin anak-anak sepantaran dia mungkin pada saat itu main ke sana kemari.
Tapi Yesus sudah duduk bersama dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, untuk artinya belajar akan kebenaran itu. Itu yang perlu kita salut daripada teladan daripada Tuhan Yesus. Nah, pikiran Tuhan Yesus itu sendiri adalah memang dia berfokus kepada misi di dalam pelayanannya. Sehingga hati dan pikirannya itu memang benar fokus tertuju hanya kepada pelayanan. Tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Seperti yang tadi kita sudah bahas di awal. Karena Yesus sudah memangkas keinginan-keinginan daging yang sudah kita dibahas di awal, itu keangkuhan, sifat mementingkan diri, egois. Itu makanya pentingnya yang di Paulus katakan di pelajaran yang sebelumnya, bahwa bedah hati yang perlu dibedah. Kalau kita bicara dalam dunia medis kan, kenapa harus dibedah? Karena ada penyakit di situ yang harus diangkat, dibuang. Ya, artinya kita tahu penyakit rohani di dalam diri kita. Kita minta kuasa Roh Kudus agar mengubahkan hidup kita yang tadinya keinginan daging digantikan dengan keinginan roh, kan damai sejahtera dan kehidupan. Mungkin itu. Saya mengerti juga karena kita tumbuh besar itu banyak pengajaran-pengajaran dari orang tua ataupun budaya kita yang mengedepankan you are the best gitu. Jangan mau direndahkan sama orang lain gitu. Tapi di sisi yang satu lain Yesus mau kita untuk rendah hati. Mungkin bagi orang yang tidak terbiasa konsep tersebut, akhirnya melihat jadi orang Kristen lemah dong gitu. Kita tidak bisa take pride gitu ya dengan apa yang sudah kita capai atau apa yang kita lakukan. Seperti Muhammad Ali, kalau di pelajaran hari Rabu kan, dia bilang, kalau mau menang, mental pemenang, kita harus pikir I'm the best gitu. Kalau enggak, kita bisa kalah gitu bisa ya. kalah. Iya, jadi itu perenungannya bagi kita bias-bias, nilai-nilai hidup yang selama ini mungkin kita percayai dan kita hidupkan. Sekarang ditantang head to head dengan nilai yang Yesus ajarkan. Tapi dengan cara kerendahan hati, akan ada persatuan di dalam jemaat. Jadi pastinya. Mau pilih yang mana gitu ya. Keinginan diri sendiri atau persatuan, yang kalau kita lihat tulisan Nyonya White, persatuan itulah yang menyatakan kuasa Allah yang bekerja di dalam umatnya. Dan itu yang akan menjadi convicting power gitu, bahwa nih orang-orang ini orang-orang bener nih, soalnya dari latar belakang yang berbeda kok bisa ya gitu ya kerja bareng. Di company juga kalau nggak ada iming-iming duit mungkin nggak kerja bareng gitu ya. Jadi gimana gereja tanpa uang kok bisa maju sama-sama? Itu kan sesuatu hal yang orang lain perhatikan gitu dari kita. Kak Verlin sendiri melihat kehidupan Yesus terutama dalam Filipi 2 ayat 5-8. Ini ayat-ayat favorit banyak orang karena menjelaskan bagaimana kerendahan hati Yesus terlihat dalam kehidupan dan pelayanannya. Ada yang berkesan bagi Kak Verlin secara pribadi? Pelayanan Yesus ya. Ya mungkin yang sangat berkesan selama saya belajar firman Tuhan di saat Yesus melayani adalah bagaimana dia mau menurunkan standarnya ya. Mungkin di kategori kita sebagai manusia, wah dia itu sebenarnya punya power yang luar biasa. Tapi dia mau turun untuk menjadi manusia, itu aku rasa itu hal yang luar biasa yang menjadi tempakan buat kita sebagai manusia ya. Terkadang saya aja atau orang lain, kita semua merasa saya kan ini anak orang besar. Itu saya nggak bisa melakukan hal-hal yang sebagai hamba gitu ya. Saya juga di sini sebagai pimpinan di gereja, sebagai ketua. Saya nggak mau dong lakukan itu. Ya pokoknya kalian yang lakukan. Nah itu kan artinya Tuhan sudah ajarkan di saat dia menjadi manusia, dia melakukan hal-hal terendah sekalipun. Dia menjadi serupa seorang hamba. Dan itu merupakan satu message atau satu teguran atau reminder untuk kita bahwa di saat kita menjabat, di saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, jangan pernah kita mengandalkan posisi itu. Atau apalagi di dalam dunia pelayanan ya, ada begitu banyak orang merasa dia mungkin ketua, dia merasa dia pimpinan, dia punya segalanya di dunia ini, dia nggak mau melakukan pekerjaan hamba ini. Dan ini merupakan tantangan untuk kita semua. Itu yang berkesan buat saya di mana Yesus sudah memberikan contoh untuk kita semua untuk bisa diimplementasikan di dunia kita sekarang. Saya jadi teringat khotbahnya pendeta G.T. Eng, mantan sekretaris Gereja Advent untuk sedunia gitu ya. Dia bilang
memang kursi jabatan itu berbahaya, kata dia bilangnya. Waktu belum dapat jabatan, aduh kayaknya besar sekali kursi itu, katanya gitu. Tapi setelah diduduki, nyaman sekali, jadi susah mau dikasih ke orang lain gitu kalau sudah 5 tahun seperti itu ya. Jadi inilah bisa menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Kenapa kalau berbicara mengenai kerendahan hati, kita harus merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Dan itulah yang menjadi inti Filipi 2 ayat 5-8. Karena dengan turunnya Yesus, melihat kehidupan dan pelayanannya, yang menonjol adalah kasih, gitu ya. Jadi kita harus dekat dengan cerita dan juga kehidupan tersebut supaya kita bisa mempraktikannya. Baik, 2 pertanyaan terakhir, ini aplikatif sekali yang disukai oleh para pemirsa. Jadi mari kita lihat 2 pertanyaan dari aplikasi kehidupan. Yang pertama untuk Pendeta Maruli, mengapa kesatuan di antara orang-orang percaya itu begitu penting? Ini mungkin berhubungan dengan statement Ellen White yang saya sebutkan tadi ya. Kenapa kalau bicara persatuan, itu lihatnya jangan dicontoh partai-partai gitu. Lihat persatuan contohnya di gereja-gereja karena itu lebih solid begitu ya. Apa spesialnya pendeta persatuan di dalam jemaat? Apa yang digambarkan? Apa yang ditunjukkan dari image tersebut? Iya. Jadi kalau berdasarkan mengapa kesatuan di antara orang percaya itu menjadi begitu sangat penting ya. Kalau kita melihat bagaimana bahwa salah satu doa daripada Tuhan Yesus yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 21 adalah doanya adalah berbicara mengenai kesatuannya. Lalu juga dalam Kisah 2 ayat 1, karena Roh Kudus itu juga bekerja kuat di dalam kesatuannya. Artinya bagaimana Roh Kudus dapat bekerja di dalam gereja, di dalam hati setiap manusia atau individu per individu. Ketika kesatuan itu tidak ada tentunya ya. Baru yang ketiga ialah kita ini kan umat Tuhan yang sama seperti ikan di dalam akuarium. Semua mata itu memandang, melihat setiap perbuatan, karakter, tingkah laku yang kita kerjakan. Dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan bagaimana bahwa dunia itu akan menilai Kristus dari jemaatnya. Saya ingat komentar daripada salah satu tokoh dunia ya, yang juga dia pernah mengatakan, Mahatma Gandhi. Dalam statementnya dia mengatakan, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka pengikut orang Kristen itu sendiri. Jadi sangat disayangkan ya, artinya bahwa ketika harusnya image itu atau gambaran kita sebagai orang Kristen memancarkan kasih Tuhan, tetapi justru malah sebaliknya. Itu dia tentunya. Semoga jadi perenungan bagi kita. Jadi perenungan. Baik, terakhir Kak Velin tadi sempat menyinggung bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan supaya kita tidak mementingkan diri sendiri adalah dengan mementingkan keperluan orang lain. Secara praktis, apa yang bisa dilakukan oleh individu, kita pribadi, atau sebagai jemaat? Hal-hal apa saja? Misalnya di RCC, ada program apa gitu ya, supaya kita outreach. Kadang kalau di situ-situ aja cukup nyaman sih ya, itu kalau orang-orang yang kita kenal. Tapi kan bukan itu misi Tuhan Yesus gitu, silakan. Ya, kalau mungkin di RCC atau di kehidupan sehari-hari ya, kalau saya boleh ambil contoh, dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, di saat orang lain memberikan pendapat, ada ide dari setiap departemen-departemen, ada kegiatan-kegiatan ini ya. Tentunya terkadang ada rasa, kayaknya kurang tepat deh, kurang cocok seperti itu. Padahal di saat kita memberikan kepercayaan kepada orang itu dalam memimpin departemen itu, bisa saja itu baik, ya. Karena kita mungkin merasa kita nggak mau mendengar pendapat orang lain, kita nggak mau istilahnya melihat bagaimana sebenarnya tujuan pelayanan ini dari orang tersebut. Akhirnya kita nggak mau untuk merendahkan hati kita untuk mendengarkan. Ya, sama halnya kalau misalkan di dalam dunia pekerjaan nih, kita sudah bekerja, ya orang ini butuh bantuan, kita bantu. Padahal bukan tugas kita. Kita bekerja sampai tengah malam, sampai larut malam, tapi yang mendapat pujian orang lain, ya kan? Sedangkan saya yang kerjakan ini, saya membantu. Nah, disinilah sebenarnya hal-hal seperti ini diuji kitanya. Apakah dengan hal seperti ini kita bisa tetap rendah hati? Karena siapa sih yang nggak mau dipuji? Ya, Ivy sudah bekerja keras, tapi saya yang mendapatkan pujian itu, mendapatkan kredit itu. Tentu pasti ada rasa hal yang
seperti kesal atau marah. Tetapi disinilah kalau dengan tidak ada peristiwa ini, kerendahan hati itu tidak bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya lihat di sini untuk melatih empati ataupun kerendahan hati ini, saya suka ayat ini sebetulnya ya dalam Filipi 2 ayat 3-4. Karena apapun yang kita bicarakan pada saat itu, kita harus kembali kepada meneladani Yesus Kristus. Menegaskan bahwa Filipi 2 ayat 3-4 itu bahwa janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, bagaimana kepentingan kita aja belum beres, masa kita mau perhatikan kepentingan orang lain? Dan di sini Kristus meneladani hal ini dengan rela merendahkan diri dan dia pun melayani manusia bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itu ya kalau kita lihat ini kayak dongeng aja ya, mati di kayu, mana ada orang mau mati untuk teman. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ya itu roh itulah yang harus kita tonjolkan di dalam kehidupan pelayanan kita. Dan mengikuti teladan ini itu akan membantu menolong kita secara praktis sebenarnya untuk mengurangi egoisme kita. Saya juga penasaran untuk mengetahui apa pendapat dari para pemirsa sekalian. Jadi silakan masukkan di kolom komen apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melatih kerendahan hati dan menduluankan kepentingan orang lain begitu. Dan saya rasa diskusi sekolah sahabat di gereja itu sudah menjadi gambaran persatuan jemaat juga ya. Kalau kita lihat aman-aman, berarti begitu. Silakan, kita akan kembali untuk menyimpulkan pelajaran ini. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid down somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore.
surga itu penuh dengan kerendahan hati dan juga persatuan. Jadi bagaimana kita mau latih itu dari sekarang? Karena itulah syarat-syarat dan juga karakteristik orang-orang yang nanti akan tinggal di surga. Saya mulai dari Kak Verlin untuk menyimpulkan kira-kira apa poin yang tidak boleh dilupakan dari pelajaran pekan ini. Ya, mungkin pelajaran yang tidak bisa kita lupakan mengenai pelajaran kesatuan dan juga kerendahan hati ini adalah kita belajar dari Rasul Paulus ya, di mana kesatuan dan kerendahan hati tidak dapat dipisahkan. Di saat kita memiliki kerendahan hati, kita tidak punya kesatuan, itu percuma. Tapi kalau kita mau bersatu dalam satu pelayanan, dalam satu jemaat, kita harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Ya, kita ingatkan kembali dalam penutupan pelajaran ini dalam Filipi 2 ayat 5 dan 8. Kita boleh baca bersama-sama ya. Filipi 2 ayat 5 dan sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, mungkin ini adalah kesimpulan pelajaran kita untuk kita boleh bersatu dan sama-sama menghidupkan kerendahan hati di dalam jemaat dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sudah dapat jawaban apa yang dimaksud dengan sehati sepikir dalam Filipi 2 ayat 2, yaitu di Filipi 2 ayat 5-8. Pikiran Kristus. Itulah intinya. Sekarang ajakannya apa, Pendeta? Karena kita mau menjadi orang yang menghidupkan firman, gitu ya. Terutama dalam penginjilan Mission Reach 26. Kita diajak untuk menjangkau, banyak-banyak menjangkau tahun ini. Dalam kesatuan, dalam kerendahan hati. Seperti apa? Ya, saya ingin mengajak kepada khususnya para tua-tua jemaat ya, atau para yang kita sebut dengan para penilik jemaat yang Tuhan sudah percayakan dalam pelayanan ini. Ingatlah bahwa ketika Tuhan sudah pilih saya dan saudara dalam satu tugas panggilan yang mulia ini, kita harus ingat bahwa umat Tuhan itu haruslah hidup di dalam satu tubuh, satu iman dan satu misi. Kalau kita berbicara mengenai misi, tentunya misi ini baru dapat terjadi apabila persatuan itu ada di dalam kehidupan gereja kita. Dan misi tidak akan maju jika gereja terpecah oleh kesombongan, persaingan, atau keinginan untuk menonjolkan diri. Kepada siapa kita harus belajar? Lagi-lagi kembali kepada Tuhan Yesus. Yang dia menyadari bahwa ia bisa saja sebaik menyamakan dirinya dengan yang maha tinggi, namun dia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan di dalam kutipan lain di Alkitab, Yesus mengatakan bahwa barang siapa ingin yang menjadi yang terbesar, hendaklah dia harus menjadi seorang pelayan. Jadi jangan lupa Christian leadership di dalam kepemimpinan orang-orang Kristen, di dalam misi menjangkau kepada jiwa-jiwa ini haruslah tertanam atau terpatri di dalam iman kita, sehingga ini dapat menjadi kesaksian nyata, sehingga oleh kuasa Roh Kudus kita dapat menyampaikan pekabaran Injil atau pekabaran 3 malaikat ini kepada suku, kaum, dan bahasa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ini baru awal tahun, saya tahu semangat masih tinggi, Ya. tapi jangan sampai kita lupa diri, begitu ya. Amin. Harus tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Visi boleh semangat, tapi kita semua sama-sama bekerja. Gitu ya. Sama-sama bekerja. Baik, saya minta kesediaan sekali lagi Pendeta Maruli untuk berdoa. Mari kita doakan para pemirsa dalam praktik mereka untuk rendah hati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Kembali kami diingatkan pada pelajaran minggu ini bagaimana bahwa kesatuan di dalam Kristus adalah merupakan satu hal yang penting di dalam menjalankan misi kemuliaan-Mu. Tuhan, kebutuhan kami terbesar saat ini ialah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami.
agar kami dapat dimampukan ya Tuhan untuk memahami apa sebenarnya mau Tuhan untuk kami kerjakan dan lakukan secara khusus di tahun ini. Kami sadar bahwa kami masih jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mau Tuhan pakai untuk boleh dapat hidup serupa sesuai dengan karakter-Mu Tuhan. Bantulah kami, pakailah kami, agar kami dapat menjadi pembawa damai di sekitar gereja kami, di lingkungan di mana kami bekerja, ataupun dimanapun kami berada. Sehingga Tuhan, benarlah terpancar karakter Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan. Jangan biarkan kesombongan, keangkuhan menjadi bagian hidup kami. Bedahlah hati kami Tuhan, agar sifat-sifat keinginan daging itu boleh dapat kami halaukan, kami singkirkan, gantinya keinginan rohlah, damai sejahtera, sukacita, hal-hal baik akan menjadi bagian kami semua hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan akhiri diskusi sekolah sahabat kami pada saat ini. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Muda Maruli Ponggilatan dan juga Ibu Verlaine Rompas dari Jemaat RCC Jakarta. Kami tunggu kedatangan berikutnya. Jika belum, mari terhubung dengan media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah dan bagikan video ini. Sampai berjumpa pekan depan, karena kita diajak untuk berani tampil beda. Tuhan memberkati.